ketiga, yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. 1. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan pergaulan. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Sekarang coba bayangkan wajah kedua orang tua kalian masing-masing dengan tatapan matanya yang penuh cinta. Walaupun mereka tidak mengharapkan balasan atas kasih sayang dan pengorbanannya, sebaiknya sebagai seorang remaja muslim, kalian wajib menghormati dan menyayangi orang tua kalian. Kalian juga tentu mempunyai kakek, nenek, paman, bibi, kakak, dan kerabat yang lebih tua. Kepada mereka, kalian juga harus memberilaku hormat dan sopan, menuruti nasihatnya, tidak bersikap melawan atau menantang pada saat ada perselisihan, serta bertutur kata yang baik. Berikut ini beberapa ajaran Islam yang terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua. 1. Mengucap salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaan, jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati kepada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita. 7. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. 8. Mendengarkan dan mengikuti nasihat dalam kebaikan. 9. Mencontoh perilaku baik mereka. 10. Mendoakan mereka, terutama orang tua dan saudara-saudara tua kita. 11. Menjenguk atau merawat orang tua kita yang sakit. 12. Mengucap salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. B. Etika pergaulan dengan teman. Supaya sebagai makhluk sosial, tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman-teman. Pada saat kalian menemui masalah, kepada merekalah kalian mencurahkan isi hati secara terbuka. 1. Mengucap salam apabila bertemu. 2. Bertutur sapa dan menunjukkan wajah persahabatan ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. 5. Menjaga dan memberi nasihat. 6. Saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. 7. Saling menghormati dan menghargai hak teman. 8. Saling mengajak melakukan kebaikan. 9. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. 10. Menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran. 11. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. 12. Mendamaikan jika ada teman yang berselisih paham. 13. Menunjukkan sikap empati dan menolong teman yang membutuhkan. 14. Menunjukkan teman ketika sedang sakit, menjenguk teman yang sedang sakit. 15. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. C. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Islam menganjurkan umat agar bersikap sopan santun terhadap sesama. Seorang tidak boleh bersikap sombong atau congkak pada yang lebih muda. Justru sebaliknya, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Berikut sebagian etika pergaulan dengan yang lebih muda. 1. Bersikap penuh kasih sayang. 2. Memberikan keteladanan pada mereka. 3. Berkata dengan santun dan tidak berkata-kata. 4. Tidak melakukan perundungan atau bullying. 5. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 6. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. 7. Tidak menyuruh yang kurang ajar padanya. 8. Memberikan nasihat dengan ramah. 9. Menolongnya jika dibutuhkan. 10. Bersabar menghadapi. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kita juga bergaulan dengan lawan jenis. Islam tidak melarang kalian bergaul dengan lawan jenis, namun kalian harus memperhatikan rambu-rambu yang mengatur tentang etika pergaulan dengan lawan jenis berikut ini. 1.
1. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. 2. Tidak bertemu fisik. 3. Menjaga pandangan. 4. Hindari tempat-tempat yang sepi. 5. Menjaga batas identitas komunikasi. 6. Meminta izin orang tua. 7. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. 2. Etika komunikasi yang Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami perselisihan paham dengan teman, sahabat, maupun orang tua kalian. Mengapa demikian? Hal ini bisa disebabkan karena penafsiran mereka yang berbeda ataupun prinsip pemikiran yang berbeda juga. Apabila kesalahan ini dibiarkan akan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya dengan berbicara kepada orang lain. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Pada zaman Rasulullah SAW, muncul kabar-kabar bohong di masyarakat, sehingga Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada umatnya pentingnya mengecek kebenaran informasi yang diterima oleh seorang maupun yang telah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya tidak menyebarkan berita bohong. Demikian pula di media sosial, sebaiknya kita menahan diri untuk langsung menyebarkan share berita kepada orang lain apabila kebenarannya belum dapat kita pertanggungjawabkan. B. Menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Menggunakan bahasa yang santun sangat penting dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai hal-hal yang sederhana, misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu seseorang, sampai dengan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Kaitannya dengan komunikasi di media sosial ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, antara lain: 1. Mulai dengan sapaan dan salam. 2. Perkenalan diri bila baru pertama kali chattingan dengannya. 3. Gunakan kata yang tepat dan santun. 4. Ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. 5. Hargai privasi orang dengan tidak menyebarkan berita, gambar, foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain, walaupun hanya sekedar bercanda. 6. Hindari memposting atau memberikan komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. 7. Akhiri dengan terima kasih dan salam. C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Para generasi muslim sering kita mendengar ungkapan orang lain yang tidak pantas diucapkan. Atau juga kalian pernah membaca tulisan di media sosial yang tidak tahu kurang sopan, atau juga mungkin pernah mendengar atau membaca respon spontan seorang dalam menyikapi suatu keadaan dalam ajaran Islam. Hal tersebut telah diberikan rambu-rambunya. Berikut ini adalah beberapa kalimat tasbih yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun komunikasi di media sosial. 1. Salam. 2. Tasbih. 3. Masya Allah. 4. Tasmid. 5. Istighfar. 6. Takbir. 7. Istirja. 8. Kalimat tasbih. D. Bertanggung jawab. Para generasi muslim, adanya media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah. Kalian dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tapi ingat, agar komunikasi lebih bermanfaat dan berkualitas, maka lakukan dengan penuh tanggung jawab. 3. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Generasi muslim, setiap perintah dari Allah SAW kepada manusia pasti mengandung kebaikan, dan sebaliknya suatu yang dilarang oleh Allah SAW pasti mendatangkan keburukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.